dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah orang yang satu-satunya paling sibuk nanti ketika di dunia. Mereka lari sana lari sini. Yauma yafirru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Besok kita ini semuanya manusia di hari kiamat bingung sendiri-sendiri, ya. Yang bapak lupa sama anak, anak lupa sama bapak, suami lupa sama istri, istri lupa suami, ya. Teman lupa sama teman, guru lupa sama muridnya, murid lupa sama gurunya. Kenapa? Karena di hari itu ada urusan yang lebih penting, yang paling sangat diperhatikan. Saya ini surga apa neraka, kayak gitu. Jadi mereka semuanya tidak kenal. Yauma yafirru mar'u min akhi. Seseorang itu lari, tidak kenal dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, tidak kenal sama ibunya, sama abinya, sama ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, ya tidak kenal, ya, orang tuanya tidak kenal sama anaknya, ibunya tidak kenal sama anaknya. Sebaliknya, anaknya tidak kenal sama ibunya. Yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu ada urusan yang penting. Takut kita semua nanti di hari kiamat ini surga apa neraka. Makanya satu-satunya Nabi yang paling sibuk nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling akan mencari umatnya untuk mengevakuasi. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya bagi umat Nabi Muhammad ini punya dua keamanan, ya. Kita ini bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad punya dua jaminan keamanan. Sebagaimana dalam hadis an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, anzalallahu alayya amanaini li ummati. Dari sahabat Abu Musa berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah menurunkan kepadaku dua jaminan keamanan bagi umatku. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan menurunkan suatu azab, suatu siksa kepada kaum jika wa anta fihim, jika engkau wahai Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah kaum tersebut. Jadi selama Nabi Muhammad itu masih ada, Allah tidak akan menurunkan siksa azab kepada suatu kaum tersebut. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab siksa
Wahum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab siksa jika mereka umat tersebut, kaum tersebut mau bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi kita ini bersyukur. Lalu bagaimana kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada di tengah-tengah kita? Apakah kita masih mendapatkan jaminan yang pertama tadi? Kata Rasulullah tadi, aku diberikan oleh Allah 2 jaminan keamanan untuk umatku. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 33 tadi, Allah yang pertama jaminan keamanan, Allah tidak akan menurunkan azab siksa kepada suatu kaum, kepada suatu negeri jika Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah masyarakat kaum tersebut. Yang kedua, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum, suatu negeri, komunitas jika mereka mau beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Nah, bagaimana sekarang kita untuk mendapatkan jaminan yang nomor pertama lagi? Sementara Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita secara jasad, secara ruhaniah, secara ruh. Nabi Muhammad masih memperhatikan kita. Bahkan banyak orang-orang soleh yang masih mimpi bertemu Rasulullah, bahkan bukan mimpi, didatangi secara terjaga. Ya qadatan. Bukan hanya mimpi, datang ini. Datang tiba-tiba, salim. Orang-orang yang sangat dekat sama Allah, yang hatinya bersih, yang sudah sambung sama Allah dan Rasul. Banyak itu sampai zaman sekarang. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan jaminan yang pertama? Kata ulama, yaitu dengan cara kembali kita kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terekam ajaran itu di dalam Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab para ulama. Belajar lagi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Belajar lagi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sunnah-sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang kita lakukan lagi. Ya, ini wujud kita cinta sama Nabi Muhammad dan wujud kita, konsekuensi kita kalau kita membanggakan Rasulullah dan ingin diakui menjadi umatnya Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka sungguh dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi kalau kita mengaku cinta, bangga dengan Rasulullah, cinta sama kanjeng Nabi Muhammad, ya jangan hanya ucapan. Sama-sama kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, memperbanyak membaca sholawat. Ya, sunnah-sunnah Nabi diantaranya apa? Mulai yang kecil-kecil dulu. Makan pakai tangan kanan. Mau makan ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau makan tangan kanan. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan minum duduk. Ya, mau tidur dianjurkan, disunahkan berwudu. Amalkan. Meskipun nanti batal misalnya. Mau tidur disunahkan baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Amalkan. Mau tidur dianjurkan lagi, disunahkan dalam hadis membaca ayat kursi. Amalkan. Ini berarti kita akan mendapatkan jaminan dari Allah
Yang pertama yaitu meskipun Rasulullah sudah telah tiada secara jasad, tapi kita masih menghidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan jaminan keamanan. Ya, ini penting. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah bersyukur atas anugerah rahmat Allah yang paling terbesar. Itu apa? Rahmatnya Allah, yaitu terutusnya Nabi Muhammad. Jadi hadiah terbesar dari Allah, rahmat Allah yang paling besar bagi kita umat Nabi Muhammad adalah terutusnya, lahirnya Nabi Muhammad ke permukaan bumi adalah hadiah terbesar. Kenapa? Karena kalau bukan lahirnya Nabi Muhammad, maka tidak ada namanya Mekah Madinah, tidak ada namanya Ramadan, tidak ada namanya kita ini, dunia ini. Kalau merdekanya Indonesia 17 Agustus, maka merdekanya dunia alam semesta dari kegelapan kebodohan jahiliyah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka patut kita syukuri. Nah, bersyukur atas anugerah rahmat Allah yang paling terbesar, yaitu terutus Nabi Muhammad, ada kalanya dengan puasa hari Senin. Ada yang merayakan peringatan Maulid Nabi. Ada yang di Jawa itu mulai tanggal 1 Rabiul Awal sudah Maulid Nabi, baca sholawat keliling musola ini, musola ini, musola ini. Di Balikpapan sudah mulai ada lagi majelis Habib Hadi. Nah, ini wujud rasa syukur, ekspresi cinta. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ekspresi cinta macam-macam. Ya, jadi jangan dilarang. Kalau di Jawa itu, panen-panenan itu bawa buah, gedang, apel, apalah, ditaruh di musola semua, tumplek-blek. Wujud rasa syukur. Kenapa? Bisa panen, bisa merasakan nikmat seperti ini karena terutusnya Nabi Muhammad. Makanya para ulama menjelaskan malam yang paling mulia itu adalah malam terutusnya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga dijelaskan lebih mulia mana malam Lailatul Qadar sama malam dilahirkannya Nabi Muhammad. Kata ulama, lebih mulia malam dilahirkannya Nabi Muhammad. Tidak ada Ramadan, tidak ada malam Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. Tidak ada Ka'bah, tidak ada Mekah Madinah kalau tidak ada Nabi Muhammad yang menyempurnakan membawa ajaran Islam. Laulaka Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadal aflaq. Kalau bukan engkau wahai Nabi Muhammad, ma khalaqtu hadal aflaq. Dalam hadisnya, dalam hadis, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam ini, jagat raya ini. Ya, makanya penting kita untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam keterangan yang lain, ketika Rasulullah lahir, alam semesta ini bergembira semuanya. Bintang-bintang langit itu cerah. Bintang-bintang itu cerah kayak mau turun gitu. Hewan-hewan bergembira. Sehingga dalam kitab Maulid Habsyi dijelaskan, wa kullu dzabatin nataqat bifasihil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah. Semua hewan-hewan itu pada malam hari itu bergembira. Alam semesta menyambut kedatangan Nabi sang pembawa rahmat. Sehingga Sayyidah Aminah, sang ibunda Nabi, melahirkan dengan mudah. Ya. Alam semesta menyambut, ya. Kemudian ada peristiwa terekam di dalam sejarah, paman Nabi Muhammad
yaitu Abu Lahab, yang di dalam Al-Quran dicap tabbat yada abi lahabiu wa tab. Al-ayah, Abu Lahab dijelaskan dalam satu riwayat, setiap hari Senin Abu Lahab ini siksanya diringankan oleh Allah lantaran apa? Gembira atas lahirnya keponakannya dari saudaranya Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Kata Abu Lahab bilang ke budak perempuannya Suwaibah. Sinten namine? Suwaibah. Kata Abu Lahab, "Wahai Suwaibah, budakku, kalau keponakanku dari saudaraku Abdullah nanti lahir, meskipun malam hari ketok pintuku, beri kabar aku." Subhanallah, Nabi Muhammad lahir sebelum fajar. Nabi Muhammad lahir, sang budak perempuan milik daripada Abu Lahab lari bergegas untuk menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwasanya putra daripada saudaranya Sayyid Abdullah, yaitu Nabi Muhammad, telah lahir. Diketok pintunya oleh Suwaibah, tok tok tok. "Wahai majikan, ponakanmu telah lahir dari saudaramu Abdullah." Saking gembiranya Abu Lahab ini, senang ponakannya sudah lahir. "Kalau begitu engkau sekarang merdeka, kamu bukan budakku, wes kamu merdeka sekarang, bebas. Serah kamu hidup kemana, bebas. Kamu sekarang tidak terikat, bukan budakku." Saking gembiranya atas lahirnya keponakannya dari saudaranya Sayyid Abdullah. Nah, karena kegembiraannya Abu Lahab, meskipun dia disiksa di dalam neraka karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi barokah gembira atas lahirnya Nabi Muhammad dijelaskan dalam riwayat setiap hari Senin, yaitu setiap hari Senin lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab siksanya diringankan dan dari jari-jari Abu Lahab keluar air. Ini yang kafir saja siksanya diringankan oleh Allah karena gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa, bagaimana dengan kita, umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, tentu insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil yang saya sebutkan cukup supaya kita mantap melakukan maulid Nabi. Tidak harus di bulan Rabiul Awal, seminggu sekali baca maulid, baca sejarah, ya, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita hidupkan, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, karena orang yang rajin membaca sholawat insya Allah hidupnya tenang. Orang yang rajin membaca sholawat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah dan dimudahkan segala permasalahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan dijauhkan dari maksiat dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.